Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NY Matika. Di sini kamu akan mendapatkan informasi seputar pembahasan soal-soal matematika. Jadi, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and klik tombol notifikasinya ya. Baik, kali ini kita akan membahas soal UTBK Saintek bagian kedua. Soal pertama, diketahui fx dan gx memenuhi fx ditambah gx sama dengan 3x kuadrat dikurang x dikurang 2. Fx dikurang 2gx sama dengan negatif 7x dikurang 19 untuk semua nilai x. Jika x1, x2 memenuhi fx dikurang gx sama dengan 4, maka nilai x1, x2 adalah. Oke, di sini kita lihat bahwa diketahui fx tambah gx sama dengan 3x kuadrat dikurang x dikurang 2. Kemudian kita punya fx dikurang 2gx sama dengan negatif 7x dikurang 19. Oke, sekarang di sini karena yang diketahui juga fx dikurang gx sama dengan 4, sehingga kita harus mengetahui berapa nilai fx, berapa nilai gx. Nah, dari persamaan pertama dan kedua kita eliminasi saja. Di sini langsung saja kita eliminasi fx, maka kita peroleh fx dikurang fx 0, gx dikurang negatif 2gx, 3gx. 3x kuadrat dikurang 0, 3x kuadrat. Negatif x dikurang negatif 7x plus 6x. Min 2 dikurang negatif 19 positif 17. Sehingga di sini kita peroleh gx sama dengan bagi 3 semuanya x kuadrat ditambah 2x ditambah 17 per 3. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita telah menemukan nilai gx. Tinggal kita cari fx-nya. Jika ingin mencari fx, maka kita eliminasi gx-nya. Dengan cara persamaan pertama kita kali dengan 2. Persamaan keduanya tetap kali 1 saja. Oke, persamaan pertama kita kali 2 sehingga diperoleh 2fx. 2fx ditambah 2gx sama dengan 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 4. Persamaan keduanya tetap dikali 1. Fx dikurang 2gx sama dengan negatif 7x dikurang 19. Oke, kita eliminasi gx-nya dengan cara ditambah 2fx tambah fx, 3fx. 2gx dikurang 2gx habis atau 0. 6x kuadrat min 2 dikurang 7. Negatif 9x. Min 4 dikurang 19. Negatif 23. Fx sama dengan dibagi 3. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 23 per 3. Oke, sekarang kita telah menemukan gx dan fx-nya. Kemudian kita ketahui juga bahwa fx dikurang gx itu sama dengan 4. Fx dikurang gx. Fx-nya itu adalah 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 23 per 3. Dikurang dengan gx-nya. Gx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x tambah 17 per 3. Sama dengan 4. Boleh 4-nya kita pindah ruaskan sekarang. Sama dengan 0. 2x kuadrat dikurang x kuadrat, sisanya x kuadrat. Min 3x dikurang 2x, negatif 5x. Min 23 per 3 dikurang 17 per 3, yaitu hasilnya negatif 40 per 3, dikurang 4. 4 itu juga sama dengan 12 per 3, sama dengan 0. Oke, kita peroleh x kuadrat dikurang 5x, negatif 52 per 3 sama dengan 0. Nah, kita kembali ke soal. Di soal ditanyakan x1 dikali x2. Ingat, jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, kita akar-akarnya, di sini dia punya akar-akar. Akar-akarnya x1 dan x2. Maka berlaku jika akar
pertama dikali akar kedua X1 kali X2 sama juga dengan C per A. Oke, ini diingat rumusnya ya, C per A. Nah, X kuadrat dikurang 5X dikurang 52 per 3, kita tidak perlu mencari akar-akarnya, langsung saja kita cari dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya min 52 per 3. C per A artinya negatif 52 per 3 per A-nya 1. Sehingga diperoleh X1 kali X2 sama dengan negatif 52 per 3. Negatif 52 per 3, jawabannya E. Soal berikutnya. Hasil pencerminan dari titik C negatif 4, negatif 2 terhadap garis AX tambah BY 30 tambah 36 sama dengan 0 adalah C aksen 4,10. Nilai 2B per A adalah, oke, di sini ada dua titik C dan titik hasil pencerminannya C aksen. Kita buat dia di koordinat kartesius. Oke. Titik C itu negatif 4, negatif 2. Oke, anggap saja ini negatif 4, negatif 2. Di sini titik C-nya. Titik C aksen 4,10. Oke, negatif 4, 10. Anggap aja di sini 10-nya. Oke, ini titik C aksen. Nah, C ini untuk menjadi C aksen dia dicerminkan terhadap garis AX tambah BY tambah 36. Nah, artinya C dicerminkan terhadap C aksen, ini C aksennya di sini. Nah, titik garisnya itu adalah di sini atau cerminnya di sini. Perkiraannya di sini ya. Ini adalah garis dari AX tambah BY tambah 36 sama dengan 0. Ini adalah cerminnya. Nah, antara cermin dan titik dan C dengan C aksen itu dia akan tegak lurus, selalu tegak lurus ya. Nah, sekarang kita cari gradien dari garis C aksen, dari garis yang dibentuk oleh titik C aksen. Oke, kita cari gradiennya. Jika diketahui dua titik, untuk mencari gradien C aksen itu sama dengan, diketahui di sini C-nya itu adalah titiknya min 4, min 2 C, dan C aksennya itu adalah 4,10. Untuk mencari gradiennya itu rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sini X1 Y1, yang ini X2, Y2-nya. Oke, Y2-nya adalah 10 dikurang min 2, 10 tambah 2, 4 ditambah 4. Sama dengan 12 per 8. Sederhanakan bagi 4 sehingga diperoleh 3 per 2. Maka gradien atau kemiringan dari garis yang dibentuk oleh titik C aksen itu adalah 3 per 2. Jika kita lihat antara garis yang dibentuk oleh C aksen ini dengan garis cerminnya AX tambah B tambah 36 sama dengan 0 ini, dia tegak lurus. Jika dua buah garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya, misalkan garis pertama dan garis kedua itu jika dikali sama dengan negatif 1. Sehingga gradien garis C aksen dikali dengan gradien garis cerminnya, kita anggap MG, sama dengan negatif 1. MC aksen itu adalah 3 per 2. Gradien garisnya itu yang ditanya sama dengan negatif 1. MG itu artinya sama juga dengan negatif 2 per 3. Oke, maka gradien garisnya itu adalah negatif 2 per 3. Kita lihat bahwa garisnya memiliki persamaan AX tambah BY tambah 36 sama dengan 0. Untuk mencari gradien garis, kalau diketahui persamaan garisnya, itu rumusnya min A per B. Nah, sehingga negatif A per B ini
sama juga dengan negatif 2/3. Atau A per B sama dengan 2/3. Kita yang dicari itu 2B per A. Kita balik saja. B per A itu sama dengan 3/2. Sehingga 2 kali B per A sama dengan 2 kali 3/2 atau sama juga dengan 3. Maka jawabannya itu adalah E, 3. Soal selanjutnya. Semua nilai X yang memenuhi mutlak X ditambah 4, mutlak X ditambah 4 besar dari X ditambah 10 adalah, untuk menghilangkan nilai mutlak, triknya dikuadratkan kanan kirinya, kedua ruas dikuadratkan, sehingga di sini jadi X tambah 4 kuadrat besar dari X tambah 10 kuadrat. Kita pindah ruaskan, X tambah 4 dikuadratkan dikurang X tambah 10 dikuadratkan besar dari 0. Ingat bahwa jika ada A kuadrat dikurang B kuadrat, itu juga sama dengan A tambah B, A kurang B. A tambah B, A dikurang B. Jika kita perhatikan di sini, X tambah 4 kuadrat dikurang X tambah 10 kuadrat. Artinya A-nya itu X tambah 4 ya. B-nya itu adalah X tambah 10. Maka, jika X tambah 4 kuadrat dikurang X tambah 10 kuadrat berlaku A tambah B. A tambah B-nya berapa? X tambah 4 ditambah B-nya X tambah 10. Dikali dengan A kurang B, X tambah 4 dikurang X tambah 10 atau X tambah 4 dikurang X kurang 10 besar dari 0. X tambah X, 2X ditambah 14. X dikurang X habis ya, 4 dikurang 10 negatif 6, min 6 besar dari 0. Nah, untuk menghilangkan negatif 6, kedua ruasnya itu dibagi dengan negatif 6. Sehingga di sini kita peroleh 2X tambah 14 besar dari, karena kita membagi dengan negatif, maka tandanya atau tanda pertidaksamaannya itu berubah dari besar menjadi kecil. Ya, berarti di sini 2X tambah 14 karena kita membagi dengan negatif 6, maka pertidaksamaannya berubah. Jadi kecil dari 0. 0 dibagi min 6, 0. 2X kecil dari min 14. 14-nya pindah ruas, X kecil dari min 14/2. Berarti X kecil dari negatif 7. Maka jawaban yang tepat, X kecil dari min 7 itu B. Soal selanjutnya, jika Y sama dengan MX ditambah 4, menyinggung lingkaran X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Maka nilai M adalah, di sini kita mencari nilai M-nya. Pertama, diketahui bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat per 8, karena penyebutnya sudah sama ya, sama dengan 1. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Diketahui bahwa Y itu sama dengan MX tambah 4. Jadi, di sini kita substitusikan Y-nya, yaitu MX ditambah 4 kuadrat sama dengan 8. X kuadrat ditambah, kita kuadratkan, MX dikuadratkan jadi M kuadrat X kuadrat ditambah 8MX ditambah 16, 8-nya pindah ruas, negatif 8 sama dengan 0. Di sini 1 ditambah M kuadrat, karena dia variabelnya X kuadrat, kita gabungkan. Ditambah 8MX ditambah 8 sama dengan 0. Di sini kita lihat kata kuncinya dia menyinggung lingkaran. Ingat, jika setelah kita substitusikan Y-nya ke persamaan lingkarannya, maka kalau seandainya dia menyinggung lingkaran, garis menyinggung lingkaran, maka D-nya sama dengan 0. D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Sehingga di sini ini A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat, B-nya 8M, C-nya 8.
Maka D sama dengan 0. DB kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B kuadrat 8M kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 ditambah M kuadrat. C-nya 8 sama dengan 0. 8M kuadrat 64M kuadrat dikurang 8 kali 4 32 kali 1 32 dikurang 32M kuadrat sama dengan 0. 64 dikurang 32 32M kuadrat. Min 32 nya kita pindah ruaskan jadi 32 sehingga M kuadrat itu sama dengan 32 bagi 32 1. Oke, di sini kita telah peroleh bahwa M kuadrat sama dengan 1. Maka M itu sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1 itu plus minus 1. Atau jawaban yang tepat di sini adalah C. Jawabannya negatif 1 atau 1. Jawabannya C. Oke, demikian pembahasan soal-soal UTBK bagian kedua. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan lainnya.